Selamat datang di channel Now Movie. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul SpongeBob SquarePants tahun 2004. Bukan tontonan yang asing lagi, film SpongeBob SquarePants ini telah dikenal hingga seluruh dunia. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film berlatar di tahun 2004. Film ini dimulai dengan situasi darurat di Krusty Krab, lengkap dengan helikopter polisi dan wartawan. Mr. Krabs menjelaskan kepada para wartawan bahwa seorang pelanggan memesan Krabby Patty dengan keju, tetapi tidak menemukan keju. Tiba-tiba, SpongeBob SquarePants atau manajer tiba di Krusty Krab. Dia mengambil sepotong keju dari kopernya dan perlahan-lahan menempatkan keju tersebut di Krabby Patty. Hari itu diselamatkan. Orang-orang mulai bersorak untuk SpongeBob. Sorakan mereka segera berganti dengan suara jam alarm SpongeBob dan ia bangun, mengungkapkan bahwa kejadian tadi hanya mimpi. SpongeBob sangat bersemangat karena hari ini adalah pembukaan The Krusty Krab 2. Dan dia mengatakan ke Gary bahwa dia akan menjadi manajer karena dia sudah mendapat penghargaan karyawan terbaik bulan ini 374 kali berturut-turut. Setelah menyiapkan diri untuk hari itu dan memberi salam ke Squidward dan Patrick, SpongeBob pergi ke Krusty Krab. Sementara itu, Plankton iri kepada kesuksesan Mr. Krabs dan menunjukkan semua rencana gagalnya dari A ke Y. Karena mengingatkan bahwa ada 26 huruf abjad. Karena mengingatkannya bahwa ada 26 huruf abjad dan Plankton menemukan rencana Z di belakang laci. Sementara itu, Mr. Krabs sedang mempersiapkan upacara pembukaan dari Krusty Krab 2. SpongeBob bergegas ke panggung untuk menerima promosi. Tetapi Mr. Krabs mengumumkan bahwa Squidward lah yang menjadi manajer Krusty Krab 2. Mr. Krabs menceritakan kepada SpongeBob bahwa ia terlalu muda dan kekanak-kanakan untuk menangani tugas. SpongeBob kemudian pergi dengan sedih meninggalkan Krusty Krab 2. Patrick tiba-tiba datang dan jatuh ke dalam set menyebabkan kebakaran. Sementara itu, Plankton pergi menuju istana Raja Neptune sebagai bagian dari rencana Z. Di dalam, Neptune berupaya untuk menghukum penggosok mahkota kerajaan karena menyentuh mahkota, tetapi dihentikan oleh anaknya yang cerdas, Mindy. Raja Neptune dengan kasar dan tirani mencoba untuk menjelaskan kepada putrinya bahwa ia harus melaksanakan kekuasaannya sebagai raja untuk dihormati, dan bahwa dia akan harus melakukan hal yang sama ketika ia menjadi ratu. Dan ketika ia berbicara, Plankton datang dan mencuri mahkotanya. Neptunus yang botak terkejut mengetahui bahwa mahkotanya hilang. Neptunus pergi ke Krusty Krab setelah menerima bukti yang dibuat oleh Plankton yang menunjukkan bahwa Mr. Krabs mencuri mahkotanya. Mr. Krabs menyangkal mencuri mahkota. Tetapi pesan kemudian memutar di telepon seorang pria berterima kasih Mr. Krabs untuk memberinya mahkota dan mengatakan bahwa dia menjualnya ke kota Shell. Panggilan ini sebenarnya dari Plankton.
Neptunus bertanya kalau ada yang memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk membela Mr. Krabs, dan SpongeBob yang mabuk tiba dan menghina Mr. Krabs karena dendam. Tapi ketika menyadari Neptunus ingin mengeksekusi Mr. Krabs, dia sadar dan menghentikannya. Mindy meyakinkan ayahnya untuk memberikan SpongeBob kesempatan untuk membuktikan Mr. Krabs tidak bersalah. SpongeBob dan Patrick setuju untuk melakukan perjalanan ke kota Shell dan kembali dengan mahkota. Sebelum mereka berangkat, Mr. Krabs dibekukan dengan 6 hari untuk mengembalikan mahkota. SpongeBob dan Patrick mengendarai Patty Wagon, mobil yang berbentuk seperti Krabby Patty. Mereka segera mencapai pompa bensin. Kemudian, kedua pemiliknya menertawakan mereka dan kendaraan mereka. Ketika SpongeBob dan Patrick melewati batas, mobil mereka segera dicuri oleh preman. SpongeBob dan Patrick meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian, mereka menemukan mobil mereka diparkir di Tautog. SpongeBob menyuruh Patrick mengalihkan perhatian para preman sehingga ia bisa mendapatkan kunci. Dia tidak berhasil, dan tangannya kotor karena itu. SpongeBob pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Dan ketika ia menggunakan dispenser sabun itu menghasilkan gelembung. Salah satu gelembung mengapung di atas kepada pemimpin dari Tautog yang mengingatkan para pengunjung bar lainnya untuk kebijakan bahwa semua yang meniup gelembung akan dipukuli. Pemimpin menghidupkan lagu Goober Goofy Them untuk menemukan orang yang meniup gelembung. SpongeBob dan Patrick mencoba tidak bernyanyi, tetapi ketika mereka hampir bernyanyi, seorang ikan kembar bernyanyi dan dipukuli. Sementara para preman memukuli si kembar, SpongeBob dan Patrick mengambil kunci Patty Wagon dan berangkat. Pada hari berikutnya, Plankton dengan memanfaatkan membekunya Mr. Krabs mencuri formula rahasia Krabby Patty dan mulai menyediakan Krabby Patty di Chum Bucket. Selain menjual Krabby Patty, Plankton juga membagikan helm ember gratis. Ia juga menyewa seorang pembunuh bayaran profesional bernama Dennis untuk memastikan bahwa SpongeBob dan Patrick tidak mencapai kota Shell. Keesokan harinya, Squidward menyadari Planktonlah yang mencuri mahkota untuk mendapatkan formula Krabby Patty dan memutuskan untuk melaporkan Plankton ke Raja Neptunus. Tapi, sebelum dia meninggalkan Chum Bucket, Plankton mengaktifkan perangkat pikiran kontrol, mengungkapkan bahwa helm ember itu mengendalikan pikiran. Squidward mencoba untuk melarikan diri, tetapi warga yang telah dikendalikan menangkap dia. Sementara itu, SpongeBob dan Patrick bepergian melalui tengkorak, tertawa di atas kemenangan mereka di Tautog. Mereka melihat tempat es krim. Tetapi ketika SpongeBob pergi untuk memesan, wanita tua yang ada di situ rupanya adalah lidah dari frogfish mengerikan yang menggunakan es krim sebagai umpan. SpongeBob dan Patrick dikejar oleh raksasa laut besar. Mereka keluar dari Patty Wagon ketika kendaraan itu dimakan oleh frogfish, yang kemudian dimakan binatang yang lebih besar yang muncul dari parit. Tidak mampu untuk melewati parit di depan mereka, SpongeBob memutuskan untuk menyerah dan menerima kenyataan bahwa dia dan Patrick hanya anak-anak. Namun, Mindy
datang dan menunjukkan kepada mereka apa yang telah terjadi kepada Bikini Bottom saat mereka pergi, dan memberi mereka kumis palsu dalam bentuk rumput laut. Meyakinkan mereka bahwa mereka sekarang pria. SpongeBob dan Patrick melewati parit tanpa rasa takut, bernyanyi "Know That We're Men". Tetapi bertemu dengan Dennis di sisi lain. Dia merobek kumis palsu mereka dan menjelaskan untuk mereka bahwa mereka tidak benar-benar pria, dan mempersiapkan untuk membunuh mereka dengan menghancurkan mereka di bawah bootnya. Namun, sebelum ia dapat melakukannya, Dennis sendiri dihancurkan oleh boot raksasa milik penyelam scuba monstrous bernama The Cyclops yang menculik SpongeBob dan Patrick ke permukaan. SpongeBob dan Patrick bangun di mangkuk ikan mas yang penuh dengan kerikil air tawar dan sedimen. Mereka melihat Cyclops membuat pernak-pernik dari makhluk laut mati, banyak yang menakutkan mereka, dan segera dibawa keluar dari mangkuk dan diletakkan di atas meja di bawah lampu panas, dan mulai mengering. Patrick menunjukkan tanda kotak shell, hadiah kelautan dan serba-serbi. SpongeBob menyadari bahwa mereka berada di kota Shell, yang sebenarnya sebuah toko hadiah. SpongeBob kemudian menyadari bahwa mereka setidaknya sampai ke kota Shell dan cukup baik untuk beberapa goofballs. Mereka berdua meneteskan air mata dan mulai menyanyikan lagu Goofy Goober. Sebelum mereka mati mengering, kembali di gedung bioskop, para penonton meratapi hilangnya SpongeBob dan Patrick. Tapi, tangisan SpongeBob dan Patrick meluncur ke bawah kawat ke soket listrik, menyebabkan hubung singkat dan mengeluarkan asap yang naik dan mengaktifkan sistem sprinkler, menyebabkan semua makhluk laut menghidupkan kembali. Sementara makhluk laut yang lain memukuli Cyclops, SpongeBob dan Patrick mengambil mahkota dan membawanya ke pantai. David Hasselhoff tiba-tiba datang dan membawa mereka melintasi lautan di punggungnya. Di perjalanan pulang ke rumah, boot besar milik penyelam yang sama yang menculik mereka naik dari air, dan Dennis yang marah muncul dari bawah yang kembali berusaha untuk menghancurkan SpongeBob dan Patrick dengan bootnya. Tetapi terkena perahu layar dan jatuh dari Hasselhoff. Ketika SpongeBob dan Patrick tiba di Bikini Bottom, Raja Neptunus ingin mengeksekusi Mr. Krabs, tetapi diperlambat oleh Mindy. Hasselhoff membuka otot dada dan menembakkan SpongeBob dan Patrick ke Krusty Krab. Mahkota Neptunus memantulkan serangan Trisula yang hampir membunuh Mr. Krabs. Semua tampaknya sudah selesai. Tab Plankton memasang helm pengendali pikiran di Neptunus, menempatkan dia di bawah kekuasaannya. Warga Bikini Bottom yang terhipnotis Plankton mengelilingi SpongeBob. SpongeBob kemudian mengatakan bahwa dia mengakui dia seorang anak-anak dan bisa melakukan yang mereka bilang tidak bisa dilakukan anak-anak. Dia kembali menyanyikan lagu Goofy Goober Rock sambil menggunakan laser dari gitarnya untuk menghancurkan semua ember pengontrol otak. Plankton diinjak-injak ketika mencoba melarikan diri, dan polisi memasukkan dia dalam sangkar kecil dan membawanya pergi. Neptunus menyadari kesalahannya dan tidak bekukan Mr. Krabs. Squidward mengira SpongeBob berpikir bahwa ia telah belajar bahwa ia tidak benar-benar harus menjadi manajer dari Krusty Krab 2. Tetapi SpongeBob rupanya masih menginginkan jabatan manajer
dan dia mendapatkannya. Oke guys, begitulah alur cerita SpongeBob SquarePants tahun 2004. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And nantikan cerita SpongeBob SquarePants di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.